Waduh, Giroud cedera saat bela timnas. Resmi, Nicolas Pepe gabung Trabzonspor. Al-Ettifaq hampir gaet Sancho. Phil Jones balik lagi ke MU. Ngapain? Taylor Swift bakal jadi kunci Bellingham raih Golden Boy. Kok bisa? Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam laga lanjutan Grup B kualifikasi Euro 2024, Prancis tak mendapat perlawanan yang berarti kala menghadapi Republik Irlandia. Skuad Didier Deschamps berhasil menang 2-0 atas Jason Knight CS. Gol Les Blues dicetakkan oleh Aurelien Tchouameni menit 19 dan Marcus Thuram menit 48. Hasil ini membuat Prancis kian kokoh di puncak klasemen Grup B, sedangkan Irlandia tertahan di peringkat 4 klasemen sementara. Di pertandingan lain, Belanda menang 3-0 atas Yunani. Gol de Orange dicetak oleh Martin de Roon menit 17, Cody Gakpo menit 31, dan Wout Weghorst di menit 39. Selain ketiga pemain tersebut, Denzel Dumfries jadi salah satu pemain paling berpengaruh dengan catatan 2 asisnya. Dengan tambahan 3 poin, Belanda tetap bertahan di peringkat kedua Grup B di bawah Prancis. Di Grup E, Polandia berhasil menang 2-0 atas Kepulauan Faroe. Robert Lewandowski jadi pemain paling berpengaruh setelah mencetak 2 gol di menit 73 dan 83. Kemenangan ini membuat Polandia naik ke peringkat 3 klasemen sementara, sedangkan Kepulauan Faroe masih tertahan di dasar klasemen Grup E. Sementara di Grup H, San Marino jadi bulan-bulanan Denmark setelah Rasmus Højlund CS memenangkan pertandingan dengan skor 4-0. Christian Eriksen jadi bintang lapangan setelah mencatatkan 3 assist di pertandingan tersebut. Kemenangan ini membuat Danish naik ke peringkat 2 klasemen sementara Grup H, sedangkan San Marino terdampar di dasar klasemen. Memasuki jeda internasional, Neymar yang kini bermain di Arab Saudi dikabarkan menolak panggilan dari timnas Brasil. Namun penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Dilansir ESPN, bintang Al Hilal itu menolak bermain untuk Brasil di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 karena merasa belum fit 100%. Neymar merasa dirinya belum pulih dari cedera pergelangan kaki yang ia alami pada Februari lalu. Kabarnya cedera itu pula yang membuat Neymar belum bisa bermain untuk Al Hilal. Ada kabar buruk untuk AC Milan dari jeda internasional. Salah satu pemainnya, Olivier Giroud, dikabarkan mengalami cedera saat membela timnas Prancis. Dilansir Football Italia, Giroud yang mengalami gangguan di pergelangan kaki memaksakan diri untuk terus bermain. Akhirnya pada menit 26, ia ditarik keluar dengan menahan rasa sakit. Sang pemain langsung menerima perawatan, tapi belum tahu seberapa parah cederanya. Jika harus absen lama, itu jadi kerugian besar bagi Milan. Sempat dirumorkan bakal bergabung dengan salah satu klub Arab Saudi, Nicolas Pepe justru pilih gabung klub Turki Trabzonspor. Dilansir Daily Mail, mantan pemain Lille itu menolak tawaran gaji selangit agar tetap bisa bermain di Eropa. Belum jelas berapa durasi kontraknya, kabarnya Arsenal hanya menerima 3 juta pounds atau setara 57 miliar rupiah sebagai fee transfer Pepe. Permasalahan yang dialami Jadon Sancho di Manchester United mendekatkannya dengan pintu keluar Old Trafford. Sebelum jendela transfer ditutup, ternyata Al-Ettifaq sempat mengajukan tawaran untuk mendatangkannya. Dilansir Daily Mail, Al-Ettifaq mengajukan tawaran di menit-menit terakhir bursa transfer Arab Saudi. Mereka berniat untuk meminjam sang pemain. United pun dikabarkan bersedia untuk melepas Sancho. Tapi klausul wajib beli di akhir masa peminjaman tak disanggupi oleh Al-Ettifaq karena waktunya mepet, kesepakatan pun akhirnya batal. Lama tak terlihat di bawah mister gawang Tottenham, Hugo Lloris dikabarkan tengah berada di situasi sulit. Kabarnya ia berpotensi diasingkan dari skuad utama Ange Postecoglou. Dilansir The Guardian, Spurs berniat untuk tidak lagi memainkan Lloris hingga Januari mendatang. Hal itu karena sang pemain tak bersikap tegas soal masa depannya di klub. Pemain internasional Prancis itu tidak menunjukkan gelagat ingin pindah meski sudah banyak tawaran yang datang. Setelah Santer dirumorkan bakal menyusul N'Golo Kante ke Al-Ittihad, Mohamed Salah dikabarkan resmi bertahan di Liverpool. Dilansir Sky Sport, kepastian ini didapat setelah Al-Ittihad tak mampu mencapai kata sepakat dengan Liverpool hingga tenggat waktu yang ditentukan. Bursa transfer Arab Saudi keburu tutup dan Mo Salah pun dinyatakan tetap bertahan di Anfield.
Usai kontraknya berakhir dengan Manchester United, Phil Jones belum memutuskan masa depannya. Namun beberapa hari yang lalu, ia terlihat kembali ke Carrington, markas latihan Manchester United. Dilansir Mundo Deportivo, ternyata Jones datang untuk melihat sesi latihan tim junior Manchester United. Kemunculannya ini mengisyaratkan kalau dirinya akan terjun ke dunia kepelatihan dan membuka peluang untuk melatih tim Akademi Setan Merah. Meski masih nganggur, tampaknya Graham Potter tak terburu-buru untuk mengambil pekerjaan melatih lagi. Itu dibuktikan dengan sikapnya yang menolak tawaran melatih dari salah satu klub Liga Prancis. Dilansir 90 Min, Potter dikabarkan telah menolak tawaran dari Lyon untuk menggantikan Laurent Blanc sebagai pelatih baru. Belum jelas alasannya apa, tapi dengan gagalnya Lyon menggait Potter, mereka mengalihkan target ke manajer muda potensial Will Steele. Mengalami cedera ACL di usia lanjut, David Silva yang baru-baru ini memutuskan pensiun dini akhirnya naik meja operasi. Dilansir Football Espanya, ia melakukan operasi untuk memperbaiki ligamen anteriornya. Silva bahkan membagikan momen tersebut di akun X-nya. Foto tersebut sekaligus menandakan kalau operasi lututnya berjalan sukses. Villarreal dikabarkan telah mencari pelatih baru setelah memecat Quique Setién di akhir pekan lalu. Dilansir Football Espanya, pelatih Real Madrid Castilla, Raúl González, muncul sebagai kandidat terkuat. Real Madrid dikabarkan sudah mengizinkan Raúl untuk melakukan pembicaraan dengan Villarreal. Tapi The Yellow Submarine juga akan melakukan negosiasi dengan beberapa nama lain, seperti Javi Garcia, Julen Lopetegui, dan Marcelo Gallardo. Bos PSG Nasser Al-Khelaifi kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Kabarnya ia menyindir Barcelona dan Real Madrid yang masih bertahan dengan proyek European Super League mereka. Dilansir AS, kedua tim tersebut menjadi dua tim tersisa yang kukuh ingin menggelar European Super League. Mendengar hal itu, Nasser tergelitik karena menurutnya Madrid dan Barca terlalu naif. Mereka seharusnya sadar kalau tak ada yang tertarik dengan ide itu. Usai dipecat dari timnas wanita Spanyol, Jorge Vilda menyampaikan rencananya selanjutnya. Dilansir Football Espanya, ia masih ingin terus bergelut di dunia sepak bola dan ingin melatih klub top Eropa seperti Real Madrid. Klub La Liga itu memang tengah mencari manajer baru setelah Carlo Ancelotti dipastikan bakal hengkang akhir musim nanti. Tapi akan sangat mengejutkan apabila manajemen Al Real benar-benar mempertimbangkan mimpi Jorge Vilda. Taylor Swift dikabarkan bakal jadi kunci kemenangan Jude Bellingham di penghargaan Golden Boy tahun 2023. Dilansir Mirror, itu disebabkan karena celotehan pemain muda Barcelona Alejandro Balde yang mengaku tak suka musik dari Taylor. Fans yang tersinggung pun ramai-ramai akan memilih Bellingham di sesi pemungutan suara ajang penghargaan tersebut. Swifties, sebutan untuk fans Taylor Swift, merasa dikhianati Balde, mengingat Barcelona disponsori oleh Spotify, salah satu aplikasi streaming musik paling besar di dunia. Penyerang sayap Federico Chiesa akan mendapatkan perpanjangan kontrak dari Juventus. Penampilannya yang apik sejauh ini telah memberinya banyak pujian, dan Bianconeri dapat mengikat pemenang Euro 2020 itu selama 2 tahun ke depan, memperpanjang masa tinggalnya hingga tahun 2027. Juventus tidak hanya mempersiapkan perpanjangan kontrak untuk Federico Chiesa, melainkan juga Federico Gatti, Wahya Szczęsny, dan Adrian Rabiot. Bojan Kriek merupakan pemain yang pernah membela Barcelona pada masa mudanya. Tahun ini dia mengejutkan banyak orang dengan pensiun pada usia 32 tahun setelah bermain bersama Vissel Kobe di Jepang. Di luar dugaan, Bojan bakal kembali ke Barcelona. Football Espana melaporkan peran Bojan di Barca akan diumumkan minggu depan. Bojan telah bergabung dengan tim direktur olahraga Deco yang dapat dijelaskan sebagai bagian dari reorganisasi struktur olahraga. Wonderkid Barcelona Lamine Yamal dipanggil ke timnas senior Spanyol untuk pertama kalinya. Yamal menegaskan bahwa dirinya hanya ingin bermain untuk La Furia-Roja, meski Maroko, negara asal ayahnya, juga tertarik untuk memboyongnya. Yamal tak pernah berpikir untuk memperkuat timnas yang tampil solid di Piala Dunia 2022 lalu itu. Saya ingin memenangkan Euro, Piala Dunia, dan segalanya bersama Spanyol. Pemain favorit, ada banyak pemain hebat di sini. Tapi saya sudah mengikuti Marco Asensio sejak pertama kali bergabung dengan tim nasional. Borussia Dortmund resmi melepas Thorgan Hazard ke Anderlecht pada Kamis 7 September dini hari waktu setempat. Pemain asal Belgia itu diperkirakan dibeli seharga 4 juta euro untuk kembali ke negaranya. Minimnya menit bermain yang diterima Hazard bersama Di Borussen jadi alasan utama sang pemain memutuskan menerima pinangan Anderlecht. Dengan kembali ke negara asalnya, Hazard berharap dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
Damian van der Vaart, anak legenda Belanda Rafael van der Vaart, meresmikan kepindahannya ke Ajax Amsterdam U18 pada Rabu 6 September 2023 lalu. Gelandang muda berusia 17 tahun asal Belanda yang sempat dihubungkan dengan timnas Indonesia itu dikontrak setahun oleh De Goden Zonen. Bergabung bersama Ajax tentunya membuat Damian berharap bisa mengikuti jejak sang ayah yang juga merupakan jebolan Akademi Ajax dengan catatan 156 penampilan plus 61 gol juga 28 assist selama 5 tahun di tim senior. Menurut kabar dari Tribal Football, John Terry bisa menjadi tokoh Inggris terbaru yang pindah ke Arab Saudi. Ia dilaporkan akan mengambil alih jabatan pelatih Al-Shabab. Negosiasi dimulai sekitar sebulan yang lalu dan akan berakhir dengan dia menandatangani kontrak setidaknya untuk 2 tahun, meski ada kemungkinan durasi 4 tahun. Terry yang saat ini bekerja sebagai konsultan di Akademi Chelsea akan berhadapan langsung dengan mantan rekan mainnya di Inggris, Steven Gerrard yang membesut Al-Ettifaq. Sofyan Amrabat bereuni dengan Erik ten Hag di Manchester United. Ten Hag merupakan sosok yang mengorbitkan nama Amrabat di Utrecht 8 tahun yang lalu. Mereka bekerja sama di Utrecht hingga 2017. Ten Hag dan Amrabat kemudian memilih jalan karir yang berbeda sebelum waktu kembali mempertemukan keduanya setelah 6 tahun di MU. Amrabat mengakui bahwa Ten Hag adalah sosok yang sangat penting untuk karirnya. Ia banyak berkembang sebagai pemain muda di bawah besutan Ten Hag. Tribal Football melaporkan bahwa pelatih Barca, Xavi, merasa skuadnya kekurangan gelandang dan dia serta Direktur Olahraga Deco sedang mempertimbangkan untuk merekrut Jorginho pada bursa Januari. Jorginho baru bergabung dengan Arsenal sejak Januari lalu saat bergabung dengan Chelsea. Tapi dia bisa kembali pindah karena bukan lagi pilihan pertama setelah penandatanganan lini tengah senilai 105 juta pounds Declan Rice. Awal karir Jude Bellingham di Real Madrid memang sungguh impresif. Ia rutin bikin gol di 4 laga awal La Liga 2023-2024. Atas performanya, pemain 20 tahun ini diganjar penghargaan pemain terbaik La Liga bulan Agustus. Joselu yang juga merupakan rekrutan baru Real Madrid pun merasa Bellingham tengah menjalani momen terbaik dalam hidupnya. Joselu pun percaya Bellingham akan banjir prestasi sejak berusia muda. Bellingham telah menarik perhatian bahkan di ruang ganti Madrid dengan usianya. Dia akan mampu memenangkan apapun yang dia inginkan. Komentari drama transfer Romelu Lukaku, mantan direktur Inter Milan dan AS Roma Walter Sabatini menilai jika apa yang terjadi hanya masalah etika. Lukaku awalnya sedang diupayakan untuk bergabung secara permanen dengan Inter Milan. Akan tetapi, di tengah upaya yang dilakukan, Lukaku malah diketahui negosiasi dengan Juventus. Dan di penghujung bursa transfer musim panas ini, dia malah merapat ke AS Roma. Menurut Sabatini, proses transfer Lukaku ini telah menjadi skandal tersendiri di Serie A. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!